والأرضون ومن فيهن بالترحيب وامطار الجود إليه. لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه خواص الأمة ومشاركة لها في هذا السبات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آمنة من قسم الله عنه من الشرف الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفرجت الناس Semoga kita kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Acara yang keempat yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Noras NU Yalal Watan yang akan dikomando oleh akhina fillah Ustaz Syafi'i. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan.
semuanya Kulluban yang tiga yawman Tabihan yang ta'inada Kulluban yang tiga yawman Tabihan yang ta'inada Pusaka hati wahai tanah airku Cintaku dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Pusaka hati wahai tanah airku Cintaku dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku Engkau banjir martabatku Siapa datang mengancammu Dan binasa di bawah dirimu Siapa datang mengancammu Dan binasa di bawah dirimu. Terima kasih, sekian dari kami. Kami akhiri Allahumma fiq ila Abu Mutariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarram, para alim, para ulama, wa nakhussu bidzikri wa ta'zim Hadratus Syekh Raden Kiai Haji Muhammad Mutassir Badruddin, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen, dan juga Rais Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama masa bakti 2022-2027 alladzi sami'na wa ata'na. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, amin, Allahumma amin. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Miftah Pusat Kiai Haji Muhdar Abdullah beserta rombongan, dan juga yang kami hormati aparatur pemerintah, mulai dari Bapak Camat dan juga rombongan, dan juga Kepala Desa Wahau Baru, Bapak. Semuanya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang kami hormati para ustadz, para kiai, para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih telah menghadiri undangan kami. Mudah-mudahan yang ingin kami sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada panitia pelaksana yang ikut andil untuk mensukseskan acara pada malam ini, dan juga ucapan terima kasih kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, para undangan, semuanya yang telah memenuhi undangan kami untuk bisa berkumpul di tempat ini. Tidak ada yang bisa kami balaskan kecuali doa, mudah-mudahan kelak perkumpulan ini berlanjut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin, Allahumma amin. Kedua kalinya yaitu permohonan maaf yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada para hadirin, para undangan,
apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati para jenengan semua, kami dari hati yang paling dalam mewakili panitia-panitia yang lain dan pengurus pesantren Syekhina Miftahul Ulum, maksud kami pondok pesantren Miftahul Ulum Syekhina Ismail Az-Zain. Nah, di depan ada foto beliau Syekhina Ismail Az-Zain yang paling kanan, dan di sebelahnya adalah Raden Kiai Haji Muhammad Badatsir Badruddin. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberi kesehatan, amin Allahumma amin. Karena waktu singkat mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muliakan, mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah, bertahlil, bertahmid, yang semuanya pahala yang kita mohon kepada Allah SWT dilimpahkan kepada almarhum dan almarhumah yang akan kami baca pada saat ini. Untuk lebih sekata mari kita bersama-sama ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ilaina ma hum jama'in bisrasari lahu wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abil Abbas bal yang bilmukan Allah ta'ala wa sallallahu Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa ila rahidil anbiya wal mursalin wa syuhada wa shalihin wa afdal wal muqarrabin minallah bi syafaat Rasulillah bisra lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumusun ila ruhi Ki Haji Abdul. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله وصدق رسوله. أما بعد. Yang kami ta'zimi Syekhuna wa murabbi ruhina Raden Kiai Haji Muhammad Badatsir Badruddin, yang saat ini insya Allah berada di tengah-tengah kita, dan nanti insya Allah beliau akan memberikan mau'izah kepada sampean semuanya. Mudah-mudahan beliau senantiasa selalu diberkati kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekuatan lahir batin dalam rangka selalu melaksanakan perjuangan membantu pesantren milik Allah dan membantu pesantren milik Rasulullah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang kami hormati juga rombongan kami Sekjen Iqbas Kiai Maltuful Anam, ada Kiai Abdul Syukur, ada Bapak Haji Ustadz Haji Khatib, juga ada Ustadz Imam Wahyudi, juga ada Ustadz-Ustadz yang lain. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Bapak Kapolsek beserta rombongan, Bapak dari jajaran TNI beserta rombongan, para tokoh yang kami kenal, ada Bapak Giman, ada Bapak Kanipan yang barusan datang mendekati saya lalu mengeluarkan sertifikat tanah seluas 1 hektar yang tadi sudah dinyatakan akan diwakafkan, akan dihibahkan juga kepada pondok pesantren. Mudah-mudahan diberi ganti yang lebih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pahala jariahnya selalu mengalir sampai ila yaumil qiyamah nanti. Para jajaran panitia, para tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para ibu-ibu yang tadi sibuk di dapur melayani kami semuanya, terutama ibu siapa tadi lupa, istri almarhum Bapak dan Ramil kalau tidak keliru, dan para ibu-ibu yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kehadiran jenengan semua ke tempat ini dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para Bapak Ibu yang terhormat, karena terus terang sekarang waktu sudah agak malam dan kami sedikit cerita, Syekhuna ini kesehatannya sangat fluktuatif karena usia beliau sudah hampir 80 tahun, sehingga kalau ada perjalanan yang agak sedikit jauh saja beliau harus menggunakan kursi roda. Dalam hitung-hitungan akal, apalagi kalau disampaikan ke dokter, ini perjalanan dari Balikpapan ke sini ini hampir membutuhkan waktu 20 jam dalam kondisi jalan yang begitu rusak. Maka saya bisa berpikir bagaimana kondisi beliau ketika harus menempuh perjalanan itu. Dan besok setelah peletakan batu pertama di MI Al-Muhajirin, kita akan melanjutkan perjalanan pulang ke Balikpapan, karena beliau insya Allah hari Senin secara resmi akan dilantik menjadi bagian dari jajaran Ketua Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Pusat Jakarta. Jadi tugas pada kondisi beliau seperti itu bertambah lagi, tidak tanggung-tanggung, ini tugas nasional bahkan tugas internasional. Kalau asalnya beliau hanya mustasyar di Kabupaten Pamekasan, mustasyar di Jawa Timur, sekarang bukan lagi mustasyar tapi justru Suriah yang bagian dari rapat-rapat pleno di PB Pusat, Pengurus NU Pusat. Bapak sekalian yang saya hormati, saya hanya ingin begini, Bapak mesti banyak tahu tentang apa Yayasan Al-Miftah dan apa Pondok Pesantren Miftahul Ulum Penyepen. Kok ujuk-ujuk lalu ada di sini, ujuk-ujuk kok lalu ada di Muara Wahau, lalu mendirikan pesantren maupun masih kecil-kecilan. Sebenarnya siapa ini? Ini panjenengan semua harus tahu, dari lahir dan batin tuh harus tahu bahwa
Pondok Pesantren Miftahul Ulum Yayasan Al-Miftah ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi beliau ketepatan sekarang sudah menjadi pengurus Surya NU. Apalagi juga secara ketepatan juga beliau adalah misanan dari Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Akhyar yang sekarang menjadi Rois Am PBNU Jakarta dan juga Ketua Umum MUI Pusat. Jadi putranya beliau dan putrinya beliau ini dikawinkan. Namun Allah memanggilnya mungkin dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati insyaallah. Ini pertama. Nomor dua, pondok kami ini dan yayasan ini pola perjuangannya memang agak beda dengan pondok-pondok pesantren yang lain, agak beda dengan gerakan yayasan-yayasan yang lain. Pondok kami ini, yayasan kami ini justru lebih banyak berpikir tentang pengembangan Islam di luar Pulau Madura. Yang menjadi konsen kita, yang menjadi fokus kita, justru pengembangan Islam bagi saudara-saudara kami yang ada di luar Madura. Ini perlu kami sampaikan. Sekarang tidak kurang dari 22 pesantren cabang kita yang ada di luar Madura. Ada di sini Kutai Timur Kartanegara, ada di Tenggarong, ada di Pulau Jawa, di Muara Jawa, kemudian juga ada di Sepaku. Insya Allah besok ada orang yang akan memberikan tanah kepada kita di Sepaku. Sepaku ini adalah suatu kecamatan yang ada di tengah-tengah ibu kota baru, Kecamatan Penajam. Insya Allah hari Sabtu beliau dengan rombongan akan sampai ke tempat itu. Mohon doanya sampean semuanya. Kemudian ada di Riau. Di Riau ada di Batam, ada di Pulau Karimun. Kemudian di Riau Daratan, ada di Rukan Hulu, ada di Medan. Kemudian ada di Manado, ada di Bitung, ada di Minahasa, ada di Kota Mobagu. Ini gerakan kita semuanya. Mengapa kita berpikir seperti itu? Kita sadar sesadar-sadarnya bahwa di luar Pulau Madura, di daerah-daerah lain, kehadiran pendidikan Islam itu sangat ditunggu. Tapi kalau di Madura, mohon maaf, kami bukan sombong karena kami orang Madura. Yang namanya ustadz itu keleleran. Kita melek saja kanan kiri sudah ustadz numpuk banyak sekali. Pesantren di kecamatan saya, di Pelengahan, di kecamatannya Pondok ini, satu kecamatan ada institutnya itu ada 2, termasuk di pondok kami Institut Agama Islam Miftahul Ulum. Sekolah tingginya itu ada 3, berarti satu kecamatan ada 2 institut, ada 3 sekolah tinggi. Yang namanya pesantren itu puluhan dalam satu kecamatan numpuk. Belum lagi yang namanya madrasah itu sudah banyak sekali. Langgar-langgar pengajian sudah banyak sekali. Jadi kalau kita mau bicara masalah pendidikan Islam di Madura itu sepertinya sudah cukup, insya Allah sudah cukup. Maka fokus kita, penglihatan kita, perhatian kita coba kita arahkan ke luar Madura seperti di tempat ini. Ini satu. Kedua, ciri khas dari langkah kami, ciri khas dari perjuangan kami ini,
ketika masuk dalam satu tempat maka harus berkolaborasi dengan pendidikan yang sudah ada di tempat itu. Saya ambil contoh di tempat ini, kita memulai kerjasama itu dengan Al-Muhajirin. Al-Muhajirin kita drop guru tugas yang dibutuhkan oleh Al-Muhajirin, kita sampaikan ke sana. Kalau di Al-Muhajirin sudah ada MI, di sini tidak akan pernah ada MI. Kalau di Al-Muhajirin sudah ada Sanawiyah, di sini tidak akan pernah ada Sanawiyah. Kita hanya ingin menyiapkan tenaganya saja. Tapi kalau umpamanya Al-Muhajirin tidak ada madrasah aliyahnya, baru di sini ini menjadi ada madrasah aliyah. Bahkan yayasan bermimpi, Syekhona punya cita-cita tinggi bahwa di Muara Wahau ini bahwa di Muara Wahau ini insya Allah suatu saat akan didirikan sekolah tinggi. Mohon doanya sampean semuanya ya. Ayo amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah, karena ini ada ceritanya saudara sekalian, saya mau cerita sedikit. Pas kami dengan Syekhona mau ke sini, ya, ini yang tidak bisa kita kejar dengan nalar. Di atas pesawat beliau itu dawuh, ayo kita dirikan sekolah tinggi di Muara Wahau. Saya ini sangat pesimis. Masa iya kita belum punya sekolah ibtidaiyah, belum punya sanawiyah, belum punya SMP, kok lalu mau mendirikan sekolah tinggi? Ini sepertinya di luar nalar saya. Tapi begitu sampai ke sini, ada rapat di tempat ini. Ingat tempat ini dulu tempatnya apa? Coba ingat-ingat tempatnya apa dulu ini? Ini kandangnya ayam. Sekarang jadi pondok. Malah kalau pertama itu saya beri nama Pondok Darul Ayam. Rumahnya ayam. Tapi sekarang sudah menjadi tempat yang mulia. Kita rapat di tempat ini yang masih belum seperti ini. Apa ketika dibuka dialog apa yang disampaikan? Kalau tidak keliru itu Dr. Hartono yang menyampaikan. Kiai, kami di sini ini punya keyakinan, andaikan di tempat ini didirikan sekolah tinggi, insya Allah akan berjalan. Ya Allah, ini sebenarnya yang menjadi syarat daunnya kiai yang tadi itu pada saya. Yang menjadi usul pertama justru pendirian sekolah tinggi. Kemudian alhamdulillah para tokoh di sini semuanya sepertinya menanam kepercayaan kepada kami untuk melanjutkan perjuangan ini. Sepakat ya? Sepakat untuk kita melanjutkan perjuangan? Sepakat. Dan pondok ini sebenarnya yang memiliki pondok ini adalah ini fotonya. Ad-Doktor Syekh Muhammad bin Ismail Al-Zain. Foto ini merupakan akademisi pertama yang mendapat gelar doktor termuda di Arab Saudi. Ini guru dari Al-Mukarram Raden Ki Haji Muhammad Mudzaffir Badruddin. Saya yakin dengan dua figur ini, apa yang diimpikan oleh masyarakat di sini, terutama yang ada hubungannya dengan masalah perjuangan agama Islam, insya Allah bisa tercapai. Amin. Insya Allah bisa tercapai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bersamaan dengan dikabulnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada suatu organisasi alumni yang namanya Iqbas. Insya Allah nanti oleh Sekjen akan dilantik, dan insya Allah juga nanti yang akan melantik langsung adalah Kiai. Iqbas ini terdiri dari para santri yang sudah keluar dari pondok, dan juga terdiri dari orang yang menjadi simpatisan pondok,
yang senantiasa selalu nyambung batinnya dengan kita dan selalu melangkah bersama-sama dengan kita dalam rangka melaksanakan perjuangan. Iqbas ini cabangnya sudah seluruh Indonesia. Bahkan di Malaysia, setiap negara bagian di Malaysia dipastikan ada perwakilan Iqbasnya. Juga di Jeddah, Mekah dan Madinah Arab Saudi juga sudah terbentuk perwakilan Iqbasnya. Oleh karena itu, insya Allah perangkat yang kita punya, perangkat alat perjuangan yang ada pada diri kita, insya Allah memadai untuk melaksanakan perjuangan itu. Alhamdulillah, tadi ada mutabarri'in, biar tidak saya sebutkan namanya. Ada orang yang rela menyumbangkan tanahnya seluas 1 hektar, mungkin nanti secara simbolis akan disampaikan, yang oleh kiai langsung direncanakan tanah itu nanti akan dibangun pondok pesantren khusus putri. Jadi di tanah itu nanti akan dibangun pondok pesantren khusus putri. Juga kita mendapatkan sumbangan tanah tadi juga seluas 15 meter kali 30 meter persis di pinggir jalan raya. Dan insya Allah itu nanti akan kami buat sebagai satu bentuk usaha yang keuntungannya semuanya 100% akan kita kembalikan untuk perjuangan kita semuanya. Jadi semua partisipasi sampean seperti pengajian malam ini, menyedekahkan tanah, sumbangan uang, sumbangan kayu, semua sedikit pun tidak akan pernah bergeser dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagai sedekah jariyah. Dan sedekah jariyah itu selama barang yang disedekahkan itu berfungsi sebagai alat ibadah, maka sampai kapanpun pahalanya itu akan terus mengalir. Amin ya rabbal alamin. Ini sepintas tentang perjuangan kami. Jadi kita ini, ketepatan saya yang diberi tugas untuk mengurus pesantren yang di luar Madura ini, setiap hari pasti saja ada permasalahan yang harus kita pikirkan. Memang Bapak Ibu sekalian, beban kami ini sangat berat. Seperti di Pulau Karimun. Pulau Karimun itu kalau saya berangkat dari Juanda ikut udara ke Batam. Dari rumah ke Juanda ikut darat. Dari Juanda ke Batam ikut udara. Dari udara ke Karimun masih harus ikut laut, hampir 3 jam. Di sana kita diberi tanah oleh orang 8 hektar. Dan alhamdulillah sekarang santrinya sudah ada, pondok pesantrennya juga sudah ada, dibantu oleh Bapak Gubernur. Kami punya beban yang sangat kuat, yang sangat berat. Mengapa? Setiap tanah yang dihibahkan kepada kita, kita punya bertanggung jawab yang besar untuk secepatnya memfungsikan tanah jariyah itu agar bisa mulai memproduksi pahala. Jadi ketika tanah itu diserahkan kepada kita, maka untuk secepatnya menghasilkan pahala, tanggung jawab itu ada pada kita. Inilah sehari-hari yang menjadi pemikiran kita di pondok pesantren. Kemudian ada kebijakan juga yang menjadi harapan kita. Di pondok pesantren kita ini punya semacam kebijakan, Ustadz Madura
jangan kawin dengan orang Madura. Setuju? Kurang rame, setuju? Jadi kalau ada ustadz ada di sini belum punya tunangan, silahkan komunikasi dengan mereka. Ya. Ini kemarin kayaknya ada yang laku satu. Hah? Mana? Ustadz Zainal. Itu WA kepada saya yang melalui Ustadz Yono. Kayak ada ini begini. Wah, ini sudah lain loh artinya. WA-nya sudah lain. Kalimat saya satu, tunggu. Saya masih mohon restu kepada Kiai. Alhamdulillah dalam waktu dekat oleh beliau direstu. Karena memang beliau menghendaki seperti itu. Ya. Dulu di sini yang akan saya carikan rencana Ustadz Bukhari dan Ustadz sama satunya. Miswari. Tapi itu laku duluan itu, ya, nggak kebagian di sini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kembali lagi ke sini ya. Jadi sekali lagi saya terbuka saja karena ini menyangkut perjuangan. Kalau memang ada ustadz dikirim ke sini dianggap cocok, silahkan rembuk dengan saya dulu. Iya, ya Ustadz Hasbul, ayo. Ini ada stok lagi Ustadz Hasbul ya. Di mana-mana seperti itu. Mengapa? Karena di Al-Qur'an itu wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Semestinya Allah membuat bercabang-cabang, bersuku-suku lita'arafu. Ta'aruf itu artinya bukan hanya sekedar mau kenal, tapi kawin silang. Kawin silang, orang Madura kawin dengan orang Muara Wahau. Kalau orang tugas dari sini sudah bawa istri, itu bukan perjuangan, itu namanya. Tidak sepakat saya. Tidak apa-apa, ibu-ibu. Nanti bisa berhubungan dengan Ustadz siapa, Ustadz Yono ya, biar Ustadz Yono dengan saya nanti matur kepada Kiai. Dan itu menjadi konsen kita, itu menjadi harapan kita. Terbukti di Kalimantan Tengah ada alumni kita kawin dengan orang Dayak. Itu bagus itu. Kawin dengan orang Dayak. Tidak lama ada pencalonan kepala desa, dia calon kepala desa dan menang. Sehingga di desa itu tidak ada etnis Madura, etnis Dayak, tidak ada, menyatu semuanya itu, nggak ada tukaran seperti itu. Iya. Ya seperti itu. Ya. Hanya sampai sekarang kita belum bisa menugaskan ustadzah bini. Kalau ustadzah perempuan beragam ini nih, karena orang sana rata-rata cantik-cantik. Etnis ini sampai habis, tinggal catatan sejarah aman Indonesia. Ya kan enggak? Etnis Papua sudah habis, etnis Madura sudah habis, etnis Jawa, Dayak sudah habis, aman, nggak ada tukaran. Jadi semestinya sejak dulu ya seperti ini semestinya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena terus terang saya ingin memberi waktu yang luas kepada Syekhona. Nah, begini, kadang-kadang beliau itu kalau sudah payah dipaksa, ya pasti konsekuensinya itu sakit. Kalau ke dokter kan saya yang mendampingi beliau itu. Tukaran terus dengan dokter itu. Sampian Kiai semestinya kemampuannya 10 kilo, yang dibawa malah 1 kintal, ya tidak bisa. Ya seperti itu, marah-marah terus. Sampai ada dokter Rianto namanya, kirim salam kepada santri-santri itu. Kalau kamu kasihan pada kiainya, jangan didatangi kiainya itu. Oh kiainya mau istirahat, sampean datang. Ya sudah tidak istirahat kiainya. Kalau sampean kasihan. Tapi santri kan lain jawabannya. Ini karena saya kasihan dokter, saya datangi. Marah juga dokternya itu. Itu namanya kasihan terbalik itu namanya. Saya terus terang mulai tadi seperti sholawat dan qur'an, jangan panjang-panjang.
biar waktu ini bisa digunakan sebaik-baiknya. Saya kira cukup begitu ya. Jadi sampean mengenal siapa Miftahul Ulum, siapa Al-Miftah, siapa Iqbas. Perlu ini saya kenalkan. Saya dulu yayasan merintis suatu tak jauh itu di Jawa, di Perigen namanya. Kita datang ke sana, ada gunung kita bongkar untuk dibuat pondok pesantren. Apa katanya orang? Harus hati-hati ini. Ini paham apa ini? Sampai saya ke camatnya tanya, ini paham apa ke? Ini NU Nahdlatul Ulama. Oh iya, maaf karena kemarin datang ke sini ada kok pahamnya lain sehingga oleh masyarakat diusir. Wah, kalau saya jangan diusir. Ini alhamdulillah sekarang pesantren itu sudah jadi. Jadi mohon doa restu dengan semuanya. Kami ini terus terang memang berkelana di mana-mana untuk mencari daerah di mana yang membutuhkan pendidikan Islam, di mana titik yang memang membutuhkan pendidikan Islam. Ini yang memang menjadi concern dari kita. Oleh karena itu saya bermimpi di tempat ini nanti insya Allah akan berkembang pondok pesantren yang besar, mudah-mudahan sampai ada sekolah tingginya nanti, sehingga masyarakat di tempat ini bisa menjadi masyarakat yang bahagia di dunia dan yang paling penting bahagia di akhirat. Tidak ada tujuan lain kami datang ke tempat ini, jauh-jauh ke tempat ini, kecuali ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tujuan kami datang dari tempat jauh ke tempat ini semata-mata karena ingin membantu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada tujuan kami datang ke tempat ini semata-mata hanya demi perjuangan liizzil Islam wal muslimin. Semoga apa yang menjadi cita-cita kami semuanya ini mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kami sampai di sini juga, dan apa yang kami sampaikan tadi mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan kepada kalian semua tentang apa itu Al-Miftah, apa itu Miftahul Ulum, dan apa itu Iqbas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجب الشكر علينا ما دعا لله داء ضلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داء طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داء أيها المبعوث فينا
Allah Saudara Muhammad. Kurang nyaring sedikit, nyaringi sedikit, dicerahkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, orang Islam harus semangat. Sebagai mayoritas di Indonesia harus menjadi terdepan untuk membela NKRI, Negara Republik Indonesia, yang kita perjuangkan mati-matian bersama kelompok-kelompok lain secara bersatu kedudukannya supaya kita tidak diinjak oleh penjajah. Begitu kan tahun 45 baru diumumkan menjadi negara merdeka. Alhamdulillah kita ada di kehidupan yang selalu memelihara semangat Bung Tomo, semangat Hari Pemuda dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin hamili rayatil ilmi wal irfan wa ala alihi wa ashabihi wa muhibbihi ila akhir zaman. Amma para yang terhormat bapak-bapak pejabat pemerintahan baik sipil maupun militer, mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat kecamatan yang sempat hadir atau yang mewakili, al-mukarramin, para kiai, para masyayikh, para asatiz. Jadi saya dahulukan pejabat ya, karena saya ada di kelompok saya itu. Jadi saya jangan didahulukan, masa tidak pejabat dulu. Nah, karena saya ada di kelompok saya menghormat kepada para pejabat. Karena mungkin yang hadir Bapak Kepala KUA saya akan mengucapkan mudah-mudahan diberi kesehatan dan kesuksesan dalam segala urusan, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah yang lebih baik semuanya. Termasuk Bapak Kepala Desa yang masih baru, Pak Selamat, saya mengucapkan selamat. Kepada Pak Selamat saya ucapkan selamat dari panggung ini, walaupun tadi pagi sudah saya sempat ucapkan. Mudah-mudahan selamat teruslah. Rakyatnya selamat, desanya selamat, dan sukses diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga ada pihak kepolisian baik yang hadir maupun mungkin hadir secara diam-diam ya. Ya saya ada saja itu ya. Saya teman saya itu semua ya. Pak Kapolri itu yang sekarang menjadi Mendagri itu tempat ketemu di Surabaya dengan para ulama, para kiai. Nah, karena apa? Dianggap para ulama, para majelis sebagai mitra daripada pihak kepolisian dalam sama-sama membina keamanan, ketertiban, dan kenyamanan serta ketentraman dan keselamatan umat dan negara. Kemudian para guru-guru tugas atau UTT ya, Ustadz tugas dan dai yang sedang melaksanakan tugas, mudah-mudahan ditambah keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengabdi meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah adalah perintah dari Allah dan Rasulullah untuk menyampaikan kepada umat untuk islah umuri nas, memperbaiki urusan-urusan orang banyak. Tak pilih golongan, tak pilih agama, tak pilih apa,
Pokoknya yang penting harus baik semuanya gitu, di dunia. Kalau baik semuanya kan orang nyaman hidup gitu. Tidak boleh ada teroris, tidak boleh ada kekerasan. Itu yang membuat kita tidak enak hidup, tidak tenang tidur dan sebagainya. Bahkan ada orang yang menganggap dengan bunuh diri dianggap jihad itu adalah salah besar. Agama tidak memperbolehkan cara itu. Kalau berjuang macam itu bunuh diri berarti memotong perjuangan kan? Mereka itu justru harus hidup untuk terus berjuang. Jadi saya minta hukum masih ingat kepada para OCD dan tempat-tempat tugasnya supaya betul-betul dijaga keharmonisan hubungan dengan masyarakat, jangan sampai ada kekerasan sedikit pun. Itu dilarang oleh agama. Rasulullah tidak pernah berperang kalau tidak diperangi dan diizinkan oleh Allah. Kalau sudah diizinkan oleh Allah ya artinya diperintahkan, beliau melaksanakan. Kalau enggak, tidak pernah Rasulullah itu menyerang lebih dulu, tak pernah, tidak ada dalam sejarah. Perang Badar yang merupakan kemenangan luar biasa daripada perjuangan Rasulullah yang pengikutnya hanya 313, sedangkan kufar Mekah dengan dipimpin Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan 1070, yang 70 itu adalah sewaan dari negara lain yang mereka sudah sangat terlatih. Apa yang terjadi? Lari tunggang langgang dari pihak mereka itu 70 orang korbannya. Tapi bukan termasuk yang disewa. Jadi orang-orang Mekah sendiri. Mereka seperti itu. Rasulullah hanya 313. Jadi betul-betul ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian kepada para sponsor juga saya mengucapkan terima kasih. Ini ada yang apa lagi yang bagian pagar Nusa. Iya. Hah? Dan apa? BSHT. Pancasila ya. Ya, ini bisa terbang ini. Saya sampaikan terima kasih atas kejelasannya, ikut berjuang menjaga ketertiban dan membantu pihak kepolisian dan aparat keamanan lainnya. Mudah-mudahan juga kepada hadirat sekalian menyampaikan terima kasih. Ini merupakan dukungan yang luar biasa kepada perjuangan yang saya rintis, bukan berkat jasa, berkat keikhlasan dari Pak Haji Oso dan Haji Munia ya. Haji Munia itu adalah tetangga saya di Kecamatan Sumber Baru di Beri. Tetangga di Pondok Pesantren Miftahul Kalijaga. Jadi sangat tahu kepada saya. Tapi saya belum pernah tatap muka dengan beliau. Jadi dia pesan pada sepupunya Mulyadi, tolong mohon tanah saya serahkan kepada Kiai ini. Ya ini. Alhamdulillah, ini sudah berkali-kali diadakan kegiatan, santrinya sudah mulai ada 30 dan insya Allah mulai saat ini ya, mulai start akan langsung dibangun. Tadi sudah dibentuk panitia pembangunan. Ya, jadi yang nanti itu merupakan asrama saja sementara untuk sekolahnya ke Al-Muhajirin. Karena itu milik desa, harus kita jaga. Al-Muhajirin harus maju. Namanya milik Pak Salabat itu, milik umat desa ini, jadi harus kita jaga. Jadi paling tidak sampai akhir MI itu harus kita bantu. Cuma kalau bisa nanti saya minta kesadaran orang tuanya murid-murid itu supaya anaknya dimundurkan di sini. Jadi kalau lepas dari MTS misalnya atau MI ya, jadi MI pindah ke sini. Siapa apa nanti sementara pakai sepeda motor, sumbangan, goncengan dengan teman-temannya. Jadi
siangnya itu di India, malamnya juga kitab kuning, Quran, hadis dan lain sebagainya. Alhamdulillah, ini juga kedatangan saya sekarang ini rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kanifan ya. Bapak Kanifan tadi sudah bertemu rombongan saya dan pengurus-pengurus Yayasan Al-Miftah Kalimantan Timur dan juga pengurus Al-Miftah cabang Kutai Timur di Muara Wahau tadi. Beliau Pak Kanifan dengan ikhlas hati keluarga menghibahkan tanah seluas 15 kali 30 di pinggir jalan raya atau di kilometer berapa saya sempat tanya tadi. Itu memang rendah ke bawah, tapi itu justru bagi saya sangat menguntungkan. Di bawah itu untuk gudang nanti, di atas itu untuk pertukuan yang untuk menunjang biaya perjuangan di sini. Utamanya ustadz-ustadz tugas itu sebenarnya tidak tak terlalu terlalu haus ya. Kalau haus ada penumpang untuk membeli air itulah paling tidak itu. Kemudian insya Allah itu lantai 3, di lantai atas itu adalah aula dan kantor. Aula itu untuk melatih para pengusaha-pengusaha menengah kecil. Begini ceritanya. Kami di pusat berapa tahun yang lalu? Yang lalu, 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, sebelum ke Ma'ruf Amin itu ada gejala nyalon jadi wapres, tidak ada, masih jauh, kurang setahun setengah itu datang ke pesantren kami di pusat. Beliau memberi ceramah dalam reuni apa namanya? Ulang tahun, ulang milad ya, ulang tahun pesantren yang ke 191. Jadi sekarang sudah umur 194. 195 ya. Saya di periode saya ini sudah umurnya pesantren 195 tahun. Alhamdulillah. Nah, beliau hadir bersama Kiai Miftahul Ahyar yang waktu itu masih wakil Rais Am PBNU. Hadir ya, kebetulan besan saya itu, jadi anak saya istrinya adalah putri daripada Kiai Miftahul Ahyar. Dan seperjuangan dengan saya mulai muda. Beliau alumni Sinugiri, terus meneruskan ke mana itu ke Al-Munawwir ya, Yogyakarta, Krafya, lalu ke Lasem. Itu. Yang saya dari Sinugiri langsung pulang. Waktu itu malah pengurusnya di Sinugiri itu saya. Beliau masih santri biasa. Tapi sekarang ya namanya Allah yang mentakdirkan, ya saya harus begini kepada beliau itu kan. Orang Islam sudah itu terpilih secara hasil muktamar yang sah. Tapi saya tetap dibawa oleh yang saya dimasukkan Sois Suriah ya, Sois Suriah PBNU yang akan dilatih hari Senin ini. Makanya saya menyempatkan mendahului untuk bisa ke sini. Dan nanti karena jalan sangat rusak, bukan sangat ya, banyak yang rusak sehingga yang semula dari sini ke Balikpapan 16 jam, sekarang harus ditempuh sampai 22 jam ya. 24 jam itu. Sampai Samarinda baru agak enak ya. Juga untuk istirahat sulit itu karena digoncang terus oleh keadaan jalan yang rusak itu. Makanya saya minta maaf kepada Pak Iman dan Pak Jono untuk peletakan batu pertama gedung MI. Saya tidak bisa, nanti setelah acara ini selesai
kami dengan rombongan sudah harus check out karena harus menyiapkan diri malam Ahad sudah harus masuk di hotel, gitu ya. Malam Ahad masuk di hotel sudah check in dan mengambil alat-alat yang diperlukan untuk kepada yang mau hadir dalam pelantikan itu. Baru tahu saya itu, baru informasi akhir karena tidak ada presiden yang mau hadir, banyak. Jadi ya karena wallahualam gitu. Jadi minta maaf sebesar-besarnya, dan ya kalau diizinkan saya tunjuk wakil saya sebagai pemangku pengasuh di sini, yaitu Ananda Abdurrahman. Itu sebagai mewakili saya untuk peletakan batu pertama, dilanjutkan oleh tokoh-tokoh dan kiai-kiai yang lain. Saya minta Pak Jono memfasilitasi undang untuk besok para kiai supaya sama-sama meletakkan batu pertama dan mendoakan supaya gedung itu cepat selesai dan dan menjadi tempat ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah luar biasa sudah maju ya. Saya sangat senang dan sangat bahagia, alhamdulillah. Maka untuk mempersingkat waktu, karena ini saya masih akan membacakan tuntutan pengurus panitia. Kemudian nanti ada pelantikan. Mohon maaf ya, saya mau minum ini agak dulu. Kurang istirahat jadi pernapasan juga agak susah itu. Tulang-tulang rasanya renyuh semua. Barangkali sekarang kita laksanakan dulu supaya disaksikan oleh masyarakat penyerahan hibah. Tanah yang di pinggir jalan itu bukan wakaf, tapi hibah dari Pak Kanifan kepada saya, dan oleh saya dilimpahkan kepada Koperasi Pondok Pesantren, atau koperasinya namanya Koim ya, Koim MWR. Nanti di sana di Madura di pusat sudah mempunyai toko